Ya, salam sukacita dan damai sejahtera selalu buat sedulur dan sahabat terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi di acara Kabar Baik kepada Sahabat. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat sedulur ya. Namun sebelum saya jawab pertanyaan berikut, sama-sama berdoa ya. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus buat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjawab. Ini sebenarnya pertanyaannya juga variatif, namun saya simpulkan menjadi satu ya. Karena di sini ada yang tanya, sopo wae sing iso dislametke, artinya siapa saja yang bisa diselamatkan. Terus apakah Yesus dapat menyelamatkan siapapun juga. Jadi pertanyaan sebenarnya sekitaran itu ya, atau tentang keselamatan siapa sebenarnya itu yang bisa diselamatkan itu siapa aja. Ya, terus apakah Yesus itu dapat menyelamatkan siapapun juga. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama intinya, cuman beda kalimat aja, beda penyusunan kalimat. Oke, jadi dari semua pertanyaan yang masuk ini bisa saya simpulkan dengan satu pertanyaan. Jadi siapa saja yang dapat diselamatkan? Apakah Yesus dapat menyelamatkan siapapun juga itu? Oke, baiklah saudaraku yang terkasih. Jelas di sini yang diselamatkan tentu saja ya manusia ya. Jadi objek keselamatan itu manusia, saudaraku yang terkasih ya. Jadi saya bacakan dulu di satu firman Tuhan ya. Saya ambil dulu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Nah, ini supaya nanti arahnya jelas. Kalau enggak diawali dari sini nanti sedulur-sedulur enggak memahami tentang keselamatan itu siapa saja yang dapat diselamatkan. Jadi di Kejadian 1 ya, ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya, amin. Satu lagi, saya ambil di Efesus 4:24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, jadi pertanyaan siapakah yang perlu diselamatkan? Jawabnya ya jelas manusia ya. Manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Jadi ayat di atas itu telah mengungkapkan hal itu dengan jelas. Dan Efesus 4:24 itu dapat juga diterjemahkan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yaitu yang mempunyai keadilan dan kesucian di dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, di halaman pertama Alkitab, Tuhan Allah telah menyatakan bagaimana Ia menciptakan langit dan bumi. Setelah Ia menciptakan segala sesuatu, tertulis bahwa Ia berkata antara pribadi Tritunggal ya. Dia berkata di antara pribadi Tritunggal.
yaitu marilah kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Maka diciptakanlah laki-laki menurut peta teladan Allah. Juga diciptakan perempuan menurut peta teladan Allah. Nah, untuk menguasai burung-burung di udara, binatang-binatang di bumi ya, dan ikan-ikan di laut. Nah, penjelasan ini merupakan penjelasan yang pertama kali tertulis di dalam kitab suci tentang mengapa dan untuk apa Tuhan mencipta manusia. Ya, saudaraku yang terkasih ya. Nah, jikalau saudara belajar dan memperhatikan, saudara akan jadi saudara tidak akan menemukan satupun kitab-kitab ya di dalam berbagai agama atau filsafat yang pernah atau yang berani dan yang boleh menuliskan kalimat-kalimat setegas ini. Jadi di dalam konsep agama-agama lain itu manusia tidak mungkin mengerti sedalam dan setepat ya seperti yang telah kita baca di Kejadian 1 ayat 26-27 tadi. Nah, manusia itu ciptaan tertinggi. Ini saudara harus pahami dulu. Makanya manusia yang diselamatkan. Nah, apakah artinya Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu baru kemudian menciptakan manusia? Nah, manusia dicipta terakhir loh di sini loh. Apakah itu berarti manusia tidak penting? Justru pemikiran yang sedemikian adalah pemikiran yang terbalik. Ya. Manusia itu diciptakan paling penting, malah paling saya katakan ciptaan tertinggi. Jadi Tuhan Allah justru menciptakan segala sesuatu baru akhirnya menciptakan manusia. Karena Allah menghargai manusia itu apa ya istilahnya tuh kalau dilukiskan tuh begini. Jadi Allah menghargai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat yang tertinggi, istilahnya seperti itu. Jadi sehingga Tuhan Allah menciptakan manusia yang terakhir. Ya, terakhir karena apa? Karena segala sesuatu yang diciptakan sebelumnya itu dipersiapkan untuk manusia. Ya. Jadi terakhir untuk manusia dapat menikmati, ya, dapat menikmati dan menguasai semua itu. Nah, misalnya begini, kalau boleh saya katakan ya, jadi kalau seseorang tuh biasanya ibu-ibu mau melahirkan atau apa kan sebelum anak lahir kan udah disiapin segala sesuatunya seperti itu. Jadi Adam dicipta terakhir tuh karena Allah memandang manusia sebagai ciptaan yang paling penting. Itulah saudaraku ya. Jadi manusia itu lebih penting dari segala sesuatu. Manusia lebih penting dari bumi, bulan ya, matahari dan bintang-bintang misalnya. Dan manusia itu lebih penting dari tumbuh-tumbuhan dan dari binatang. Itu saudaraku. Jadi manusia itu lebih penting dari semua materi yang ada. Karena manusia dicipta terakhir. Nah, dicipta sebagai puncak ciptaan. Ini saudaraku ya. Nah, manusia adalah ciptaan yang paling hormat. Seperti yang saya katakan tadi. Paling hormat dan paling mulia. Nah, itu sebabnya manusia dicipta terakhir. Sehingga setelah dicipta, dia bisa menikmati segala sesuatu yang baik. Yang telah Allah cipta dan persiapkan sebelumnya. Jadi puji Tuhan. Inilah hikmat yang luar biasa ya. Hikmat dan kebijaksanaan Allah. Nah, Alkitab itu tidak pernah satu kali pun mencatat sesuatu yang sia-sia. Jadi Alkitab tidak pernah mencatat wahyu yang tidak benar atau yang tidak bermanfaat, istilahnya seperti itu. Oleh karena itu
jika Alkitab mencatat sesuatu, ya, di dalamnya terkandung makna dan pengertian yang begitu dalam dan penting bagi manusia, maka kita perlu mempelajarinya, ya, perlu mengertinya dan menerimanya dan menaatinya seumur hidup kita. Ya. Nah, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti manusia itu memiliki peta dan teladan Allah, ya, memiliki peta Tuhan Allah. Keunikan manusia ini perlu kita perlu kita mengerti dengan jelas, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, apa artinya peta dan teladan? Ya, apa artinya peta dan teladan Allah? Itu berarti kita itu mirip dengan Tuhan. Ya, mirip dengan Tuhan Allah. Berarti Tuhan Allah itu sesuatu atau peta, ya, katakanlah peta, dan dalam diri kita itu ada juga bayang-bayangnya seperti itu. Nah, Tuhan Allah itu memiliki gambar dan rupa. Di sini artinya di mana bayang-bayangnya itu terdapat pada diri manusia. Ya, ada hal yang mirip dengan Tuhan Allah yang ada di dalam diri manusia. Nah, ketika kita melihat seseorang kok, terus kita itu melihat orang itu kok sepertinya pernah kita lihat, ya, misalnya seperti itu. Nah, baru kita sadar, oh itu anaknya si A, misalnya kayak gitu, karena mirip dengan bapaknya. Ya, maksudnya begini, jadi manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah sendiri. Artinya kita itu begini, jadi Tuhan itu untuk supaya kita mengerti dan mengenal Tuhan, berarti Tuhan juga punya peta teladan sendiri, ya, artinya sebagai peta dan teladan yang sejati. Jadi pada saat dicipta, bagi kita sudah disediakan suatu potensi dan posisi untuk menjadi anak-anak Allah. Maka jikalau dalam hidup ini kita tidak hidup kembali kepada Allah dan menaati Allah, berarti kita tidak hidup seperti Allah. Itu berarti kita istilahnya itu menginjak-injak potensi yang Allah telah berikan. Ya. Itu berarti kita istilahnya itu kita telah menghina dan merobek-robek hak untuk menjadi anak-anak Allah. Itu berarti kita itu rela dan telah dirusak oleh dosa. Nah, akhirnya kita jauh dari Sang Pencipta, dari Sang Peta dan Teladan. Seperti itu. Nah, sebelum Allah mencipta manusia, Ia telah mencipta segala sesuatu dan Ia melihat semua itu baik adanya. Tetapi ketika Tuhan Allah mencipta manusia, Tuhan Allah menegaskan bahwa semua yang dicipta itu sangat baik adanya. Nah, kita harus memahami di sini. Yang dimaksud ini, di antara baik adanya, ya, di antara baik dan sangat baik, disitulah manusia dicipta. Maksudnya begini, baik itu berbeda dengan sangat baik. Disitulah manusia dicipta. Artinya ada perbedaan kualitatif, ya, ada perbedaan kualitatif di dalamnya. Misalnya begini, jika kita itu mempunyai mobil, ya, atau benda-benda yang lain itu yang ada di rumah itu bisa kita katakan itu baik. Tetapi ketika misalnya istri kita itu melahirkan anak pertama gitu, ya, nah itu semua itu menjadi sangat baik adanya. Seperti itu. Jadi mobil atau benda-benda yang ada di rumah itu hanya baik. Tapi kalau kita punya anak pasti akan lebih baik, artinya sangat baik adanya, seperti itu. Nah, maksudnya begini, Allah melihat semua ciptaan ini baik. Tetapi setelah mencipta manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan, Ia melihat semua yang dicipta itu menjadi sangat baik adanya. Nah, memang di sini kalau kita memahaminya,
itu ada perbedaan kualitatif antara baik dan sangat baik. Yaitu manusia sudah ada di dalam dunia ini. Manusia yang dicipta dengan memiliki peta dan teladan Allah itu itu sebabnya Tuhan Yesus diturunkan menjadi juru selamat. Ya, maksudnya begini. Manusia yang dicipta dengan memiliki peta dan teladan Allah, itu sebabnya Tuhan Yesus itu diturunkan atau menjadi juru selamat. Jadi bukan untuk menyelamatkan malaikat atau binatang atau tumbuhan atau benda-benda yang lain, tidak. Ya, jadi intinya begini. Ketika kita itu ya, karena manusia itu dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah, maka kita yang hanya diselamatkan. Artinya orang-orang atau manusia yang menurut peta dan teladannya itu yang diselamatkan. Jadi siapa aja yang diselamatkan? Tentu saja semua manusia. Ya, tidak memandang suku, ras atau apapun juga. Jadi manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, dialah yang dicintai oleh Tuhan Allah. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada di kitab Yohanes ya, di pasal 3 ayat 16. Jadi Allah mencintai dunia ini, Ia tidak ingin manusia itu binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak ingin menyelamatkan macan, binatang atau apapun itu, tidak. Atau anjing, kucing dan lain sebagainya, tidak. Ya, bahkan kalau kita membaca di kitab Ibrani 2 itu dikatakan bahwa ketika malaikat yang jatuh pun ke dalam dosa ya, itu Tuhan Allah pun tidak menyelamatkan mereka. Ya, Tuhan hanya menyelamatkan manusia. Tuhan Allah hanya memperdulikan keselamatan keturunan Abraham. Ya, siapakah keturunan Abraham? Yaitu mereka adalah manusia-manusia yang mempunyai iman. Ya, yang mempunyai iman seperti Abraham. Nah, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Ya, supaya kita paham. Nah, di sini ayat ini jelas sekali menjelaskan begini. Jadi Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Itu sebabnya barang siapa yang memiliki iman seperti Abraham, ia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, apakah itu seperti apa istilahnya begini? Apakah itu berarti semua orang itu secara otomatis diselamatkan? Nah, orang kan kadang-kadang kalau saya bahas dari awal tadi kan orang mesti mikirnya begitu. Ya, artinya apakah semua orang itu pasti diselamatkan? Ya, itu satu pertanyaan. Nah, jawabnya apa? Tidak. Ya, ada orang-orang yang akan masuk neraka dan ada orang-orang yang akan masuk ke surga. Nah, memang yang diselamatkan adalah manusia, tetapi bukan semua manusia. Maksudnya apa? Nah, tetapi ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka dan mengalami kematian dosa, lalu menginjak-injak darah Yesus, ya, menghina dan menolak, ya, menolak anak tunggal Allah. Mereka menghina Kristus, ya, yang disalibkan di Golgota dan menganggap sepi dan melecehkan keselamatan yang telah dikerjakan dengan pengorbanan darah Kristus Yesus, anak tunggal Allah. Jadi mereka yang nggak percaya nggak diselamatkan, dikasih nggak mau menerima kok, menolak istilahnya begitu, bahkan malah menghina anugerah atau kasih karunia. Ya, orang yang menolak ya berarti nggak selamat toh, kan begitu. Jadi namun akan berbeda bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus serta mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
menerima dia sebagai anak Allah, mengikuti istilahnya mengakui darahnya itu yang tercurah di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita atau menebus dosa-dosa mereka yang percaya. Nah, mereka akan diselamatkan. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita diselamatkan, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, yang punya iman, ya, artinya menerima tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan, ya. Nah, mereka inilah yang kita sebut sebagai keturunan Abraham. Jadi iman kita itu berpaut pada iman Abraham. Maka Abraham percaya pada Tuhan dan diterima oleh Tuhan, gitu ya. Jadi orang-orang yang percaya dan berpaut dengan iman Abraham juga percaya dan beriman kepada Tuhan. Artinya kita itu diselamatkan itu melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapa yang Allah kirim untuk menyelamatkan manusia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang menggantikan posisi kita. Nah, kita semua orang-orang yang sudah mengenal Tuhan itu pasti, ya, katakanlah memahami tentang isi Alkitab. Paling tidak misalnya begini. Jadi di dalam konsep ini itu katakanlah kalau kita melihat di dalam saya cari dulu ayatnya, ya, supaya jelas nanti. Jadi oke, kita ambil di ayat ini aja, di Yohanes Pembaptis, ya. Itu ada satu kalimat begini, itu di Perjanjian Baru. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa manusia. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah ini? Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah sesungguhnya anak domba Allah yang mengganti umat manusia berdosa. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian misalnya, itu Abraham itu mengerti konsep ini, ya. Jauh sebelum penetapan waktu Allah tiba untuk kedatangan Kristus ke dunia. Ya, pada suatu hari Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Tetapi kemudian malaikat memberi tahu untuk tidak jadi mempersembahkan anaknya. Lalu diturunkanlah Ishak dan dari mezbah, dan Abraham melihat domba yang terkait di semak di dekatnya. Nah, domba itulah domba persembahan yang disembelih dan diserahkan di atas mezbah kepada Allah. Nah, dengan kejadian itu Abraham mengerti anak domba Allah yang akan menggantikan anak tunggalnya yang harus mati. Nah, demikian pula di dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi Yohanes Pembaptis sebagai anak begini. Jadi dalam Perjanjian Baru itu Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Nah, siapakah yang dimaksud Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah ini? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus adalah sesungguhnya anak domba Allah yang mengganti umat manusia yang berdosa. Jadi Abraham mengerti anak domba yang disediakan untuk mengganti anak manusia itu di dalam Perjanjian Lama, ya. Nah, dengan demikian Yohanes Pembaptis itu mengatakan bahwa anak domba itu adalah Yesus Kristus. Maka lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang disebut ini. Jadi yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang disebut anak-anak Abraham. Nah, mereka diberi hidup yang kekal karena mereka beriman kepada Yesus Kristus. Nah, Tuhan mencipta kita menurut peta dan teladannya, dan Ia menyelamatkan kita yang beriman kepadanya. Jadi saudara dicipta itu menurut peta dan teladan Allah. Itu sebabnya
saudara dan saya dan semua orang adalah makhluk yang hormat, ya, makhluk yang mulia. Artinya makhluk yang berharga, kekal untuk selama-lamanya. Jadi setelah kematian ada kekekalan. Nah, oleh karena itu janganlah saudara itu menghina dirimu sendiri. Sekalipun ada orang yang menghina, jangan saudara menghina diri sendiri, ya. Ini harus dipahami itu. Jadi sekalipun ada orang yang memfitnah saudara atau apapun itu, jangan saudara merendahkan diri. Sekalipun tidak seorang pun mengenal saudara misalnya, ya. Nah, tapi Tuhan mengenal saudara. Ya, ingat itu, karena saudara itu sedemikian diperhatikan oleh Tuhan Allah. Saudara itu mempunyai nilai hidup yang begitu besar. Sehingga Tuhan Allah mengatakan bahwa nilai hidup satu orang itu melampaui seluruh dunia. Ya, melampaui seluruh dunia ini. Kalau coba saudara nanti bisa lihat di Matius 16:26, ya. Ya, Matius 16 ayat 26. Itu Yesus berkata ini, apakah untungnya jika engkau memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawamu? Nah, engkau begitu berharga di mata Tuhan, ya. Kita itu begitu berharga di hadapan Allah. Nah, justru karena kita itu begitu bernilai, ya, begitu hormat, maka Tuhan Yesus itu harus turun ke dunia untuk menebus kita, untuk menebus saudara, ya, menebus saudara dan saya. Ingat itu. Jadi bukan karena saudara itu mampu atau layak, itu bukan, tetapi karena perintah Allah mengirim Kristus datang ke dunia. Jadi Yesus Kristus harus taat, sehingga Yesus turun ke dunia untuk menjadi juru selamat. Nah, puji Tuhan, inilah Injil, ya, yang murni, yang mungkin sudah lama sekali orang melupakan, maka harus diberitakan lagi Injil keselamatan ini, ya. Jadi supaya kita itu paham. Nah, sekarang pertanyaannya yang seperti saudara katakan tadi, sebentar, ini ada WA masuk terus, ini perlu tak mute dulu, ya, biar enggak mengganggu. Jadi siapa saja yang dapat diselamatkan? Apakah Yesus dapat menyelamatkan siapapun juga? Sudah jelas. Jadi Yesus mengajar dengan jelas. Kalau kita baca di Yohanes 3:16 seperti yang saya katakan tadi, yang pembahasan dari awal, bahwa ia dapat menyelamatkan siapapun, ya, yang hendak percaya kepadanya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam kalimat ini setiap orang, ya, termasuk Anda dan setiap orang di dunia, ya. Jadi Alkitab mengajar bahwa jika keselamatan hanya berdasarkan upaya pribadi kita, maka tak ada seorang pun yang selamat. Artinya keselamatan itu tidak bisa disogok dengan amal perbuatan atau apa, itu tidak bisa. Karena semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu saudara nanti bisa baca di kitab Roma, ya, pasal 3 ayat 23. Dan juga di kitab Mazmur, ya, Mazmur berapa, ya, 143 ayatnya 2 itu menambahkan ini, di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Nah, itu di Roma 3:10 itu menyatakan juga tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Artinya begini, kita itu tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita diselamatkan ketika percaya pada Yesus Kristus.
Nah, itu nanti saudara bisa baca di kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Itu mengajar bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita diselamatkan karena anugerah Allah. Dan anugerah itu kalau kita kita maknai itu bukan upah yang yang dapat diperoleh melalui karya atau usaha atau kerja, itu bukan. Ya, kita itu tidak layak menerima keselamatan. Kita hanya menerimanya dalam iman kita. Ya. Makanya di sini dikatakan begini. Jadi kasih karunia Allah itu cukup menutupi semua dosa. Itu kalau kita baca di Roma 5 ayat 20 ya. Jadi Alkitab itu penuh dengan berbagai contoh manusia yang diselamatkan dari masa lalu yang berdosa. Rasul Paulus itu menulis kepada orang-orang Kristen yang dahulunya hidup dalam kondisi berdosa. Ya, seperti perzinahan, pencabulan, terus penyembahan berhala, termasuk homoseksual, terus apalagi kebiasaan mencuri, serakah, dan pemabuk ya. Itu akan tetapi Rasul Paulus itu memberitahu mereka bahwa ketika mereka dikuduskan ya, ketika mereka diselamatkan dulu ya. Jadi ayatnya begini. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Itu nanti saudara bisa cek atau lihat di 1 Korintus 6 ya, ayat 9 sampai 11. Jadi Rasul Paulus sendiri itu menjadi penganiaya umat Kristen pada saat itu. Bahkan menyetujui pembunuhan Stefanus. Nah, ini kalau kita lihat di kisah para rasul ya, pasal 8 ayat 1. Itu Rasul Paulus saat itu sebelum ketemu Tuhan, itu namanya Saulus, itu kejem banget. Ya. Bahkan dia menangkap umat Kristen dan memenjarakan mereka. Ya. Saudara nanti baca di kisah para rasul 8 ya, ayat 1 sampai seterusnya itu. Nah, di kemudian waktu yang menulis, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, itu saudara nanti bisa baca di 1 Timotius ya, 1 Timotius 1 ayatnya 13 sampai 15. Jadi Allah seringkali memilih calon yang tampaknya tidak mungkin terpilih demi menggenapi tujuannya. Nah, Tuhan Allah menyelamatkan seorang pencuri di atas kayu salib. Kalau saudara baca di Lukas ya, Injil Lukas 23 ayat 42 sampai 43 ya. Di situ Tuhan menyelamatkan seorang pencuri di atas kayu salib dalam detik-detik terakhir kehidupannya. Ya. Itu ada di situ. Ya, seorang penganiaya gereja Paulus ini ya, juga seorang nelayan yang menyangkalnya, Petrus. Rasul Petrus itu pernah menyangkal juga. Terus seorang prajurit Romawi ya dan keluarganya, itu ada di kisah para rasul 10 ya.
itu juga ya, juga seorang budak yang melarikan diri, itu siapa itu, Onesimus ya, di dalam kitab Filemon, dan banyak orang lain lagi ya, banyak yang lain lagi. Jadi tidak ada yang tak terjangkau oleh kemampuan daripada penyelamatan Allah. Itu nanti saudara bisa baca di kitab Perjanjian Lama ya, di kitab Yesaya ya, pasal 50 ayat 2. Jadi kita harus meresponi dalam iman dan menerima anugerah kehidupan kekalnya. Itu ya saudaraku yang terkasih ya. Jadi siapa yang dapat diselamatkan? Yang pasti adalah Anda diselamatkan, saudara diselamatkan. Jika saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, juru selamat saudara ya. Jika Anda belum yakin bahwa Anda atau saudara telah menerima Yesus sebagai juru selamat Anda harus memberi respon sekarang juga dengan doa ya, dengan doa ya. Yang kurang lebih demikian saya tuntun ya, saya bantu supaya saudara atau Anda semua yang bertanya di sini yang belum menerima kasih karunia Tuhan supaya dapat diselamatkan. Ayo kita berdoa. Ya Allah, saya menyadari saya seorang berdosa dan saya tidak mungkin mencapai surga berdasarkan perbuatan baik saya. Sekarang saya ingin beriman pada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mati bagi dosa saya dan bangkit dari kematian demi mengaruniakan kehidupan kekal bagi saya. Ampuni dosa saya dan mampukanlah saya untuk hidup demi Engkau. Terima kasih karena Engkau telah menerima saya dan memberi saya kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mulai hari ini saya akan menjadi pengikut-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Ayo saudaraku ya, ini keselamatan. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Jangan tunda tentang keselamatan ya. Jangan tunda ya. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan, apakah Anda, apakah saudara sudah membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus? Karena apa yang Anda dengar hari ini, apa yang Anda lihat hari ini. Jika demikian, tolong klik pada tombol ya, saya telah menerima Kristus pada hari ini ya, di bawah ini. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang terkasih, mungkin untuk video kali ini saya hanya akan menjawab ini dulu. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan, namun mungkin karena waktu ya, dan saya juga masih ada pelayanan setelah ini, jadi pertanyaan berikutnya akan saya jawab untuk video berikutnya, yaitu ini pertanyaannya, apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga ya, sama mengapa saya harus percaya kepada kebangkitan. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi tunggu di episode berikutnya, saya janji akan menjawabnya ya. Tunggu di episode berikutnya saudaraku yang terkasih. Jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya di channel Kabar Baik Pada Sahabat. Terima kasih saudaraku yang terkasih yang sudah berkenan untuk melihat video saya dan menyimaknya, karena ini semua penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dari sedulur-sedulur dan sahabat-sahabat yang ingin mengenal keselamatan, ingin mengikuti ajaran Tuhan Yesus, yaitu ajaran kasih dan keselamatan. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tansah pinaringan bagas waras semuanya ya. Salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.